Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita boleh berada, baik di rumah maupun dimanapun juga. Mari saat ini, pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Kau melihat hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hati kami, inilah rindu kami, inilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa.
bahwa Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang ajaib. Mari saat ini cuma Tuhan yang rindu akan keagungan nama-Nya. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari katakan bersama-sama. Sujud kepadamu, sebab yang kudus layak disembah. Mari bersama dengan iman katakan, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari bersama katakan dengan saya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari jemaat Tuhan bagi berdiri, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk boleh dengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah karya penebusanmu buat hidup kami Yesus. Harta kami pun tak bisa menggantikan pengorbananmu Tuhan. Sebab itu kami mau katakan, kami mau nyatakan kasih kami Tuhan bagi Engkau Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Katakan dengan iman dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Sungguh Engkau indah, sungguh indah ya Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Mari bersama katakan sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sahabat. Bersama katakan dengan saya, Kau dekat. Amin ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Katakan dari hatimu, dan berharga, dan berharga. Mari jemaat Tuhan, katakan sungguh besar, sungguh besar, yes, pengorbananmu
percaya sama Tuhan, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh Engkau indah, sungguh indah, yes Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Engkau indah, sungguh indah. Haleluya. Betapa besar pengorbanan Tuhan buat setiap hidup saya dan saudara. Mari saat ini jemaat Tuhan yang percaya karya penebusan Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari ekspresikan bahwa kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan begitu besar buat kita. Sama-sama katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Katakan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Mari katakan sungguh Engkau indah, sungguh indah, yes Tuhan, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari katakan sungguh Engkau indah, sungguh indah. Besar, sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar. Mari katakan sungguh Engkau indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama jemaat Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari bersama katakan sungguh besar, sungguh Engkau indah ya Tuhan, sungguh indah, amin, yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan, terselami bagiku. Katakan sungguh Engkau indah, sungguh indah. Mari sama-sama katakan dengan saya, sungguh indah. Sekali lagi jemaat Tuhan, sungguh indah. Haleluya. Shalom saudara-saudara, senang bisa bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan hari ini. Saya percaya ketika kita datang dengan segenap hati
mau mendengarkan firman Tuhan baik-baik dan melakukannya, maka setiap yang kita impikan, setiap yang ingin kita raih, tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan hal-hal yang baik atas hidup kita. Saya percaya ketika kita berharap sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk pemulihan atas keluarga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita, maka Ia juga akan membuka jalan terhadap setiap pemulihan itu. Saya percaya ketika kita berada di tempat ini, beribadah mengharapkan tangan Tuhan untuk membuka pintu-pintu berkat buat setiap kita, Ia akan mengerjakannya buat kita. Saya percaya setiap kita rindu hari ini untuk mendapatkan setiap jawaban yang datang dari Tuhan. Ketika kita beribadah tempat ini, maka Ia akan menunjukkan jalan itu buat setiap kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya mau ajak kita untuk menyatakan firman, menyatakan pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama ikutin saya. Saya percaya setiap firman-Mu, apa yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan akan mengerjakan tepat seperti yang firman-Mu katakan. Saya percaya firman-Mu, ya dan amin. Sepatah kata saja firman yang terucap dari mulut-Mu akan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang berkat. Saudara, saya ingin setiap kita mengamini satu hal bersama-sama bahwa Allah kita adalah Allah yang rindu untuk memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saya ada karena berkat Tuhan. Saya masih bisa hidup karena berkat Tuhan. Saya menjadi orang Kristen juga karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan hal yang sama juga Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memberkati umatnya. Sebab itu Ia rela menanggung kutuk di kayu salib supaya kita menikmati berkatnya. Ia menanggung kutuk itu supaya kita tidak mengalami hidup dalam kutuk. Supaya kita menikmati hari-hari hidup dalam berkat-Nya. Berbicara tentang berkat, ada banyak hal. Yang pertama saya bisa sampaikan, keselamatan itu juga berkat. Kalau hari ini kita percaya pada Tuhan, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita menikmati hidup yang kekal, itu berkat. Yang kedua, hidup kita, kalau kita bangun pagi dan kita bisa hidup, itu berkat. Yang ketiga, waktu kita bangun pagi dan kita menikmati kesehatan dan kita tidak sakit hari ini, itu sebuah berkat. Karena masih banyak orang yang bangun dan menikmati kelemahan tubuh. Dan kalau hari ini kita menikmati kesehatan, itu berkat. Keluarga kita itu sebuah berkat. Pekerjaan kita itu juga berkat. Kepercayaan yang Tuhan percayakan buat kita untuk melayani, itu juga sebuah berkat. Keuangan, kekuatan, hikmat, itu berkat. Untuk lebih dalam lagi, bagaimana Tuhan mau memberkati setiap kita, mari saya mau ajak kita untuk membaca dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Mari buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Oke, mari kita baca sama-sama. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Dari ayat ini ada dua hal yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah berkat dan kutuk adalah sebuah pilihan. Putuskan, saudara mau pilih berkat atau pilih kutuk. Gampang sekali untuk kita menikmati berkat atau kutuk karena itu tergantung dari seberapa tepat kita memutuskannya. Sama seperti kebahagiaan dan kedukaan itu sebuah pilihan. Kekayaan, kemiskinan, itu sebuah pilihan. Melayani atau dilayani, itu sebuah pilihan. Diberkati atau hanya menerima, itu sebuah pilihan. Yosua berkata di hadapan bangsa Israel, bahwa langit dan bumi menjadi saksi untuk setiap pilihan mereka. Mereka bebas untuk memilih berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Hal yang sama Tuhan sampaikan pagi hari ini. Apa yang saudara pilih? Saudara mau mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Allah yang rindu memberkati saudara atau tidak? Saudara mempercayai bahwa ia Tuhan yang akan memulihkan segala sakit penyakit saudara atau tidak? Ia Tuhan yang membuat surga dalam hidup saudara dan saya atau tidak? Itu sebuah pilihan. Ia yang mereka-rekakan sesuatu yang baik atau tidak? Itu sebuah pilihan. Saudara mau percaya atau tidak? Itu sebuah pilihan. Saudara mau mengamini firman Tuhan ini atau tidak, itu sebuah pilihan. Tidak ada paksaan. Kita yang menentukan. Berkat dan kutuk adalah pilihan. Semuanya kita untuk belajar tentang berkat di kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Saudara dan saya diperhadapkan kepada berkat dan kutuk. Jika kita ingin memilih berkat, maka yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Apa yang tidak mau Tuhan lihat atas hidup kita? Maka yang Tuhan inginkan adalah dengar baik-baik suaranya. Bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Dengar firman-Nya hari ini. Pagi hari ini ketika kita beribadah, yakini dan percayai bahwa Tuhan sedang berkata-kata secara pribadi. Roh-Nya sedang mencoba untuk menjelaskan secara pribadi atas hidup kita apa yang saudara dengar dari saya. Roh-Nya akan mengajar apa yang saudara dengar dari saya. Amini dan lakukan. Syaratnya adalah mendengar baik-baik. Jika saudara memilih berkat dan bukan kutuk, maka saudara harus mendengar baik-baik dengan seksama. Duduk dan perhatikan dengan sama. Pelajari, gali, kenali, imani. Maka setiap kita akan menikmati berkatnya. Yang kedua adalah melakukan. Tidak hanya menjadi pendengar yang cakap dan yang baik, dan itu belum sempurna. Kita harus melakukannya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati.
Maka hanya sekedar mendengar baik-baik dan tidak melakukannya juga hal yang sama. Kita sama seperti seorang yang pandai, yang berilmu, yang tahu banyak hal, tapi tidak melakukan apa-apa untuk mencapai sesuatu. Kita tahu bahwa berkat itu ada di depan kita, tetapi karena kita tidak mengambilnya, maka kita tidak menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Maka mendengar baik-baik dan melakukan, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau tanpa mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Hal yang sama dengan kalau kita hanya cukup mendengar dan tidak melakukan, itu sama seperti kita mengetahui sesuatu tapi kita tidak mau bertindak. Iman, percaya, yakin, tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Jika kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan pada hari ini, jika kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari, sepanjang hari, maka pastikan bahwa setiap hari atau setiap saat kita mendengar firman itu. Dan setiap hari kita melakukan firman itu untuk menikmati berkatnya. Dan kalau itu kita kerjakan, ayat yang ketiga berkata dari Ulangan pasal 28 ayat yang ketiga berkata gini. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Dimanapun kita ada, Tuhan memberkati. Sebab Tuhan kita Allah yang memberkati. Haleluya. Tuhan rindu untuk memberkati setiap kita. Sebab itu ia rela untuk menjadikan dirinya terkutuk supaya kita beroleh berkat-berkatnya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati, kandungan kita diberkati. Bagi istri-istri kita, bukan suami. Kandungan istri kita diberkati. Pekerjaan apapun di bidang pertanahan, di bidang peternakan, atau usaha apapun yang kita lakukan, Tuhan berkata dan berjanji, diberkati. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Persediaan makanan kita diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa yang kita kerjakan, di mana tempat pelayanan, di pekerjaan, waktu kita keluar, waktu kita masuk, berkat Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan ada. Di tempat-tempat yang gersang sekalipun, kalau kita masuk di tempat itu, berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Ayat ke-7, Tuhan akan membiarkan musuhmu dan Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Waktu Tuhan memberkati, bukannya tidak ada tantangan, bukannya tidak ada kendala, bukannya tidak ada pencobaan, bukannya tidak ada permasalahan yang timbul, baik yang kita hadapi di tempat itu maupun terhadap orang-orang yang iri dengki. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun selalu ada berkat. Pastikan bahwa waktu kita menghadapi itu, ingat Tuhan bahwa selalu ada berkat di balik itu. Musuh-musuh boleh menyerang kita, orang-orang boleh mereka-rekakan sesuatu yang buruk atas hidup kita, tetapi Tuhan yang selalu mereka-rekakan kemenangan. Tuhan yang selalu mereka-rekakan pembebasan. Tuhan yang selalu mereka-rekakan berkat di balik semua yang kita alami. Amin. Ayat yang 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke atas lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya.
apapun yang kita berbuat, usaha yang kita lakukan, maka berkat Tuhan menyertai. Bukan karena kuat dan gagah kita berhasil dan kita mencapai keberhasilan dalam usaha kita, tetapi semuanya karena berkat Tuhan. Di negeri dimanapun kita melakukan usaha, maka penyertaan dan berkat Tuhan ada atas kita. Ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Sampai Tuhan bersumpah kepada kita, kita akan dijadikan umat yang kudus. Amin. Haleluya. Ia membenarkan kita, Ia menguduskan kita. Ini juga sebuah berkat. Ia menerima kita apa adanya untuk beribadah di hadapan Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu semua berkat Tuhan. Kita ada hari ini beribadah secara online di rumah masing-masing bersama dengan saya, mendengarkan firman Tuhan. Itu berkat Tuhan. Tapi jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Ia akan menguduskan kita jika kita tetap bertegang teguh kepada firman-Nya. Bukankah firman-Nya kita amini dan kita percayai ya dan amin, kebenaran yang akan memberikan jalan, menuntun kita ke jalan yang benar, ke air yang tenang. Bahkan melewati lembah sekalipun firman-Nya akan menjaga hidup kita tetap benar. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka Allah berjanji akan menguduskan hidup kita. Seseorang yang memiliki hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, ia akan selalu melihat Allah dalam hari-harinya. Ketika kita mampu melihat Allah dalam hari-hari kita, maka kita akan melihat sumber berkat itu ada atas hidup kita. Ayat yang ke-10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Perhatikan baik-baik ayat 10 ini, bahwa waktu Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan ingin supaya orang lain melihat Tuhan. Kita diberkati bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ia mengangkat kita, Ia mengasihi kita, Ia menyertai kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka boleh melihat Kristus yang ada dalam hidupmu. Melihat Kristus Tuhan yang selalu menyertaimu. Tuhan ingin orang-orang boleh berbalik ketika melihat kita diangkat dan diberkati. Yesus yang mengerjakannya buat kita. Jadi jangan bangga, jangan sombong. Jangan gampang bermegah bahwa itu pencapaian karena kekuatan dan hikmatmu. Semuanya karena Tuhan. Untuk maksud. Diberkati supaya kita memberkati. Diberkati bukan untuk kita nikmati, tapi diberkati supaya kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Dan saya mau saudara saya boleh menjadi bagian dari berkat ini untuk kita menikmati berkatnya. Menjadi saluran berkat Tuhan. Ayat yang ke-11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternak dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan ingin melimpahi. Ingat, tidak hanya cukup, kita perjanjian baru memang dikatakan bahwa kita harus meminta di hadapan Bapa cukup. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Buat kita cukup, Tuhan akan melimpahkan karena Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Berapa banyak di antara jemaat Tuhan mau dan rindu untuk menjadi saluran berkat? Bukan hanya cukup, tapi berlimpah-limpah. Bukan hanya puas sampai apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kebutuhan kita terpenuhi, tapi kepada kebutuhan dan keperluan orang terpenuhi lewat hidup kita. Saya pribadi rindu
Tidak hanya menjadi penikmat berkat Tuhan, tetapi penyalur berkat Tuhan. Saya berdoa itu juga ada atas hidup kita. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah-limpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Kita akan memberi pinjaman dan bukan minjam, karena Tuhan akan mempercayakan kita sebuah perbendaharaan yang besar. Tugas kita adalah cakap mengelola perbendaharaan itu, supaya kita memberi pinjaman, bukan meminjam. Saya berdoa saudara saya mengalami ini sampai pada fase ini berkat Tuhan berlimpah-limpah. Asal Tuhan mau kita mendengarkan baik-baik dan melakukan segala perintahnya dengan setia. Ayat yang ke-13 berkata ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ini janji Tuhan luar biasa. Kehidupan kita, kekristenan kita akan terus naik, terus naik dan tidak turun. Kita akan menjadi kepala, menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang menjadi panutan, menjadi teladan, dan bukan ekor. Kita ada orang-orang yang cakap untuk mengajar, memberikan pengajaran, menuntun orang dalam kebenaran, dan bukan sebaliknya. Berkat Tuhan, Ia akan menjadikan kita naik. Dari berkat yang satu kepada berkat yang lebih tinggi, dari kemuliaan satu kepada kemuliaan lebih tinggi, dari level satu kepada level yang lebih tinggi. Itu janjinya Tuhan jika kita mendengar perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ayat yang ke-14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, katakan ya. Firman Tuhan bilang apa? Lakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka berkat itu akan diberikan kepada kita. Tidak hanya keselamatan yang kita sudah terima, kehidupan, tapi juga kesehatan, tapi juga keluarga yang harmoni, tapi juga apa yang Tuhan percayakan atas kita. Tuhan akan berkati setiap kita, keuangan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita berbuat, Ia akan buat kita berhasil. Sebab Tuhan Allah yang memberkati setiap kita. Ia rindu sekali setiap hari berkat-Nya dicurahkan atas saudara dan saya. Ia sangat mengharapkan kita menikmati berkat-berkat Tuhan sampai berkelimpahan, supaya lewat hidup kita orang lain menikmati berkat itu, dan sampai orang lain melihat Kristus lewat hidup kita. Amin. Kita kembali lagi di kitab Ulangan pasal yang ke-30 tadi, ayat yang ke-19. Hal yang pertama adalah berkat dan kutu itu pilihan. Maka pilihlah mau taat sama Tuhan atau tidak, mau melakukan dengan setia atau tidak, mau mendengarkan baik-baik firman-Nya atau tidak, mau menyimpang ke kanan atau ke kiri atau tidak. Itu sebuah keputusan. Pilihlah hari ini. Ada berkat dan kutuk. Pastikan setiap kita memilih yang benar. Yang kedua adalah, saya akan baca lagi ayat Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian,
berkat dan kutuk. Bila kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Yang kedua adalah keturunan kita seperti apa mereka, itu hasil dari keputusan kita hari ini. Keadaan keturunan kita merupakan hasil dari apa yang kita putuskan hari ini. Apa yang kita pilih hari ini itu menentukan keadaan mereka nanti. Kalau hari ini kita memutuskan untuk takut sama Tuhan, maka bisa dipastikan anak-anak kita akan hidup takut akan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita memutuskan mengajari anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, mereka akan hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini kita memutuskan untuk setia, maka anak-anak kita akan mengikuti teladan kita, mereka akan menjadi setia. Kalau hari ini kita memutuskan untuk memilih berkat, maka keadaan anak-anak kita, keturunan kita akan juga menikmati berkat dari keputusan yang kita ambil hari ini. Tahukah saudara bahwa keputusan kita hari ini, keadaan kita hari ini adalah keputusan orang tua kita di masa lampau. Keputusan keadaan kita hari ini juga merupakan keputusan kita di waktu lampau. Keadaan rohani kita hari ini adalah keputusan yang kita ambil di waktu lampau. Keadaan keuangan kita hari ini adalah keputusan kita di waktu lampau. Hal yang sama, keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan keadaan kita di waktu yang akan datang. Keputusan untuk mengelola keuangan kita hari ini akan memutuskan keadaan keuangan kita di masa yang akan datang. Keputusan kita untuk setia hari ini akan menentukan keadaan kesetiaan kita di waktu yang akan datang. Keputusan kita untuk melayani Tuhan hari ini akan menentukan pelayanan kita yang akan datang, selain kita maupun keturunan-keturunan kita. Pilih berkat atau kutuk, dan pastikan kita memutuskan yang benar, karena itu akan sangat berdampak atas keadaan kita di waktu yang akan datang maupun keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, angkat berkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Saya berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, taruh hikmat-Mu atas setiap kami untuk kita boleh mengambil setiap keputusan yang benar. Kiranya keputusan untuk memilih takut akan Tuhan, mendengar baik-baik firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan setia, itu menjadi keputusan kami, dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bukan karena berkat-Mu, tapi karena kami mengasihi Engkau, karena kami rindu untuk mengalami Engkau. Kami rindu tidak hanya mengalami berkat-Mu, tetapi kami rindu orang lain menikmati Engkau lewat setiap berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Saya percaya, kami percaya Engkau sumber dari segala sumber hikmat yang rindu untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kemurahan Allah, terima berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan.